Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herly Queen Sofana Angela dengan NIM 2020208148, kelas 3A4 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Jogja. Di sini saya menyampaikan tentang supply chain KFC, tapi terlebih dahulu kita masuk ke KFC. Jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia yang diukur berdasarkan penjualan setelah McD dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum Brands, sebuah perusahaan restoran yang juga membawai Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. KFC didirikan oleh Kolonel Harline Sanders tahun 1890 sampai 1980. Seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Carbine, Kentucky. Visi dari perusahaan KFC ialah visinya menjadi restoran terbaik dan paling digemari di Indonesia dengan menjadi pimpinan pasar dalam industri makanan cepat saji. Sedangkan misinya ialah memberi kepuasan kepada semua pelanggan dengan menyajikan produk bermutu tinggi dan pengalaman tak terlupakan. Di sini ada tabel supply chain management KFC. Yang pertama, ayam semuanya disuplai oleh supplier. Suppliernya adalah Wonokaryo Group. Ayam yang disuplai sudah berbentuk potongan sesuai dengan yang dipesan, misalkan khusus dada, paha, maupun sayap. Waktu suplai untuk outlet dalam kota Surabaya dilakukan tiap hari, sedangkan untuk outlet yang berada di luar kota Surabaya dilakukan tiap bulan. Kedua, sayuran umum. Sayuran umum disuplai oleh supplier yang didomisilinya berdekatan dengan outlet atau lokal, khususnya di dalam kota Surabaya. Supplier untuk sayuran hanya satu saja, sedangkan untuk outlet yang berada pada luar kota, pembelian bahan sayuran dilakukan di pasar. Ketiga, sayur khusus. Sayur khusus didatangkan dari Jakarta, kantor pusat. Setelah itu dimasukkan di gudang Surabaya, Margomulyo, kemudian didistribusikan ke outlet yang ada di Jawa Timur. Keempat, kentang. Bahan ini diimpor langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang yang ada di Jakarta. Setelah itu didistribusikan ke regional, kemudian regional tersebut mendistribusikannya ke outlet. Kelima, bumbu. Bumbu yang tersedia di KFC lebih dikenal dengan bumbu sebutan bumbu 11 macam. Bumbu tersebut langsung didatangkan dari KFC pusat yang terletak di Kentucky, USA. Beras sebenarnya ada dua jenis beras, non-organik dan organik. Untuk non-organik disuplai oleh supplier lokal, sedangkan untuk organik langsung didatangkan dari kantor pusat Jakarta. Perusahaan yang terlibat adalah pertama pabrik tepung, pabrik terigu, pabrik kertas, pabrik garam, pabrik beras, distributor makanan, serta supermarket. Supply chain management terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, upstream supply chain. Ketiga, internal supply chain. Yang
3. Downstream supply chain. Upstream supply chain adalah bahan baku dari proses penyajian makanan yang dilakukan oleh PT Indofood Indonesia adalah berupa ayam, sayuran, bumbu-bumbu, kentang, dan bahan untuk pembuatan ayam. Bumbu-bumbu yang tersedia di KFC lebih dikenal dengan sebutan bumbu 11 macam, yaitu didatangkan langsung dari kantor pusat KFC di Kentucky, USA. Internal supply chain, tempat untuk mengolah semua bahan mentah untuk menjadi ayam crispy, yaitu berdirinya KFC ditempatkan. Dan untuk pengepakannya, pihak KFC bekerja sama dengan pabrik kertas. Setelah dikemas rapi, ayam barulah diberikan kepada pihak pelanggan. Downstream supply chain dalam marketing and sales yang dilakukan PT Fast Food Indonesia menentukan target segmen pembeli adalah masyarakat luas. Dan dalam proses pemasaran produknya, mereka melakukan promosi dan membuat citra yang baik kepada pelanggan sehingga diharapkan kesan yang baik bisa menyebar ke calon pelanggan yang akan datang. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.